Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan, jumpa lagi kita dalam episode yang ke-48 dari kajian keilmuan kita. Pada episode ini, kita melanjutkan bahasan kita tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji bagaimana pelaksanaan syariat Islam dengan perintah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 dalam pasal 11 ditetapkan bahwasanya pelaksanaan syariat Islam diatur dengan perda. Dengan perintah itu maka lahirlah kanun-kanun syariat Islam di Aceh, yakni Kanun Nomor 11 Tahun 2002, kemudian Kanun Nomor 12 Tahun 2003, Kanun Nomor 13 Tahun 2003, dan Kanun Nomor 14 juga pada tahun 2003. Ketika kanun-kanun itu dibuat, maka perlu kita ketahui bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh supaya cepat dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tidak menjadi hal yang dikatakan oleh daerah lain sebagai sebuah perbuatan yang tidak serius. Saya teringat betul di mana seperti yang saya katakan awal ketika Profesor Alyasa Abu Bakar sebagai Kepala Dinas Syariat Islam, beliau menetapkan 5 pilar pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ini untuk mempercepat pelaksanaan syariat Islam di Aceh, beliau memulai dari 5 pilar pelaksanaan syariat Islam. Pilar yang pertama adalah menghidupkan menasah. Pilar yang kedua adalah lingkungan yang islami. Pilar yang ketiga adalah pemberdayaan zakat. Pilar yang keempat adalah pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Kemudian pilar yang kelima adalah perluasan kewenangan mahkamah syariah. Ini 5 pilar pelaksanaan syariat Islam di Aceh untuk memudahkan masyarakat memahami, untuk memudahkan masyarakat melaksanakan, untuk memudahkan pemerintah dalam mengetahui langkah-langkah atau capaian-capaian daripada pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kita mencoba melihat satu persatu dari 5 pilar yang kami sebutkan tadi. Pertama adalah pilar menghidupkan menasah. Ini menjadi program penting dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berbasiskan kepada menasah. Kenapa basisnya pelaksanaan syariat Islam di menasah? Karena menasah itu di Aceh, dalam tradisi Aceh ada di setiap kampung. Kalau masjid ada di setiap kemukiman.
dan fungsi menasah tidak hanya untuk salat, tidak hanya untuk ibadah yang mahdah, tetapi menasah dalam masyarakat Aceh merupakan tempat segala aktivitas masyarakat, baik dia ibadah mahdah ataupun musyawarah di tingkat kampung itu dilaksanakan di menasah. Sehingga pelaksanaan syariat Islam di tingkat menasah dianggap itu adalah kegiatan pada tingkat paling rendah dan memulai syariat Islam itu dari bawah. Di antara kegiatan-kegiatan yang dianjurkan atau ditetapkan pelaksanaan syariat Islam itu pada tingkatan menasah adalah menghidupkan kegiatan-kegiatan menasah seperti pelaksanaan salat jamaah. Syariat Islam pada awalnya menganjurkan pelaksanaan jamaah atau salat jamaah di menasah itu hanya pada 3 waktu. Itu dianjurkan. Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ini dianjurkan supaya kegiatan salat jamaah dalam 3 waktu itu menjadi rutinitas. Kalau kita tanya kenapa harus 3, tidak 5, dipahami bahwasanya masyarakat secara keseluruhan mereka berada di kampung itu ada pada malam hari. Pada siang hari mereka mencari nafkah. Pada siang hari mereka beraktivitas di luar kampung. Ada yang mereka beraktivitas di sawah, di kebun, kemudian ada mereka mencari usaha atau berdagang di toko-toko, ada mereka yang sebagai pengembala, ada mereka yang sebagai PNS dan seterusnya. Jadi mereka tidak berada di kampung. Karena tidak berada di kampung, maka tidak mungkin melaksanakan salat jamaah secara rutin dalam waktu 5 kali. Karena itu diberi penekanan pada 3 kali dari 5 salat berjamaah tersebut. Kemudian di menasah dianjurkan diaktifkan pengajian-pengajian untuk setiap tingkatan masyarakat. Baik untuk anak-anak dengan TPA-nya, untuk ibu-ibu, untuk kaum remaja, kemudian untuk bapak-bapak. Ini dianjurkan. Kemudian di sisi lain, di menasah dianjurkan menghidupkan syiar-syiar Islam. Adanya kegiatan-kegiatan hari besar, itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan di menasah-menasah. Sehingga tidak hanya pada pelaksanaan kewajiban, syariat Islam itu nampak, tetapi juga pada tingkatan syiar. Adanya pelaksanaan hari besar, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang membuat menasah itu menjadi hidup. Itu adalah pilar yang pertama. Jadi, kita bisa katakan dengan menghidupkan menasah, dengan menghidupkan pengajian, maka dengan program pelaksanaan syariat Islam, sebenarnya tidak ada lagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah rutinitas seperti halnya salat. Kemudian pilar yang kedua adalah lingkungan yang islami. Seperti yang kita katakan tadi, pada siang hari masyarakat tidak berada di kampung. Karena mereka tidak berada di kampung, mereka berada di kantor, mereka berada di tempat-tempat kerja. Karena itu lingkungan yang islami artinya
menjadikan tempat-tempat kerja itu sebagai sebuah tempat pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan syiar Islam. Setiap kantor di Aceh diwajibkan bersalat jamaah pada waktu salat zuhur. Di sekolah-sekolah diwajibkan siswa dan guru untuk bersalat jamaah di sekolah. Sehingga pada saat itu semua kantor mempunyai musala. Semua sekolah mempunyai musala. Murid-murid baru bisa pulang ketika dia sudah melaksanakan salat jamaah di sekolah. Kantor-kantor pada saat salat berjamaah, pada saat zuhur ataupun asar, itu seluruh aktivitas di kantor itu diberhentikan. Semua pegawai, semua murid itu untuk bersalat jamaah. Kemudian dianggap penting adanya simbol-simbol keislaman di lingkungan masyarakat. Simbol-simbol itu adalah tulisan-tulisan nama-nama toko, tulisan-tulisan nama kantor, itu ditulis dengan tulisan Arab yang berbahasa Melayu, atau disebut dengan tulisan Jawi atau Jawa. Ini semua kantor dianjurkan. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk syiar, supaya orang mengetahui bahwasanya di antara identitas pelaksanaan syariat Islam itu adalah huruf Arab. Itu dalam lingkungan Islami. Kemudian pada setiap kantor, bukan hanya pada tingkatan salat jamaah, tetapi juga mendirikan musala-musala. Di sekolah didirikan musala-musala. Pemerintah dengan sendirinya bertanggung jawab tentang pengadaan atau pembangunan musala-musala di lingkungan-lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi Islami. Pakaian demikian juga. Pakaian-pakaian yang dikenakan oleh pegawai, oleh semua masyarakat Aceh adalah pakaian Islami. Apa itu pakaian Islami? Adalah pakaian yang menutup aurat. Adalah pakaian yang sopan. Adalah pakaian yang tidak ketat. Bagaimana mengontrolnya? Ketika berbicara pakaian di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah bertanggung jawab terhadap pakaian-pakaian para dewan guru, pegawai, kemudian siswa. Di kantor-kantor, pimpinan kantor bertanggung jawab terhadap pakaian-pakaian yang dikenakan oleh pegawainya. Jadi kalau umpamanya kita melihat ada orang yang tidak berpakaian Islami atau tidak sopan, maka kita boleh menanyakan, boleh memberitahu kepada pimpinan instansi di mana kita melihat orang-orang itu tidak berpakaian secara Islami. Ini yang dikerjakan pada saat itu. Kemudian di mana-mana orang-orang memakai pakaian Islami sebagai simbol daerah pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan zakat. Dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, zakat itu merupakan potensi yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Aceh sebenarnya. Karena itu dianggap penting. Pada saat itu bisa kita pahami sebenarnya potensi-potensi ekonomi yang ada di dalam masyarakat banyak yang harus
banyak yang wajib dikeluarkan zakat. Tapi terkadang masyarakat kita tidak tahu harta mereka yang mana yang dikeluarkan zakat. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita pada saat itu. Banyak potensi-potensi, sawah, kebun, kemudian tanaman sayur-sayuran dan seterusnya, ada tambak dan seterusnya. Mereka banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, kenapa tidak mengeluarkan zakat? Karena mereka tidak tahu harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh seseorang itu untuk dikeluarkan zakat. Apakah orang yang menanam bawang? Apakah orang yang menanam cabai? Apakah orang yang mempunyai profesi tukang pangkas? Apakah orang yang mempunyai profesi tukang parkir dan seterusnya itu profesi-profesi mereka dikeluarkan zakat? Apakah kita sebagai pegawai ketika kita sudah mengeluarkan zakat, apakah pajak masih wajib? Apakah ketika kita sudah mengeluarkan pajak, zakat apakah masih wajib? Ini menjadi permasalahan pada saat itu, sehingga pilar yang ketiga tentang pemberdayaan zakat itu dianggap sangat penting. Di samping itu menjadi rukun Islam tentang membayar zakat. Penting diketahui oleh masyarakat harta apa saja yang dikeluarkan zakat. Sistemnya, adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat di samping aul dan nisabnya. Masyarakat harus tahu. Kemudian selanjutnya, pilar yang keempat adalah pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Kanun sudah ada. Masyarakat sudah melakukan syariat Islam. Lalu harus ada penegakan kanun. Harus ada penegakan hukum. Lalu siapa yang menegakkan hukum? Siapa yang mengawasinya? Pada saat itu, pada awal pelaksanaan syariat Islam, maka dibentuklah lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam itu adalah Wilayatul Hisbah. Jadi Wilayatul Hisbah itu bertugas mengawasi pelaksanaan kanun syariat Islam. Bagi mereka-mereka yang tidak menggunakan pakaian Islami, maka mereka diingatkan oleh Wilayatul Hisbah bahwasanya memakai pakaian Islami itu adalah anjuran agama. Mereka tidak dihukum, cuma dianjurkan. Karena apa? Karena pemakaian pakaian Islami itu merupakan pembelajaran, pembentukan moral masyarakat. Sehingga kalau kita lihat kanun nomor 11, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak mengenakan pakaian Islami. Yang ada adalah peringatan. Kalau sudah sering diperingatkan, kalau toh juga tidak mau, itu baru dikenakan adanya sanksi. Jadi yang mengawasi adalah pengawasan syariat Islam itu adalah Wilayatul Hisbah. Pada awalnya, Wilayatul Hisbah itu sebagai lembaga yang dia itu adanya di bawah syariat Islam. Jadi kantornya mereka berkantor bersamaan dengan kantor syariat Islam. Untuk apa? Karena mereka belum punya dasar hukum, belum punya aturan, mereka itu harus nyantolnya kemana. Berbeda dengan sekarang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, diatur Wilayatul Hisbah itu menjadi bahagian daripada Satpol PP. Pada awalnya di Dinas Syariat Islam. Dan khusus pada saat itu mereka mengawasi tentang kanun-kanun syariat Islam.
Malah ada yang menarik tentang wilayatul hizbah pada saat itu. Mereka diwajibkan adalah orang yang sangat paham agama. Mereka itu adalah orang yang ahli hukum-hukum Islam. Sehingga rekrutmen awal, saya masih teringat betul, wilayatul hizbah itu direkrut atau muhtasib itu direkrut dari sarjana-sarjana fakultas syariah. Kenapa fakultas syariah? Karena mereka paham tentang hukum Islam. Karena selanjutnya fakultas syariah kehabisan, mereka terrekrut menjadi wilayatul hizbah, berkembang kepada fakultas-fakultas lain. Itu menjadi syarat. Sarjana itu sebagai syarat. Kenapa sarjana dijadikan syarat menjadi wilayatul hizbah? Karena mereka punya pendidikan yang tinggi, punya ilmu yang luas, punya bahasa yang santun. Sehingga ketika dia mengawasi syariat Islam, orang merasa terayomi, orang merasa tidak takut sebagai pengawas. Nah, ini yang dilaksanakan oleh wilayatul hizbah pada awal-awal, atau syarat-syarat wilayatul hizbah pada awal perekrutannya. Sehingga testingnya lebih berat dari pegawai negeri yang biasa, karena dia harus mengetahui tentang hukum Islam, harus bisa menghafal ayat-ayat yang ditentukan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah perluasan, yang kelima adalah perluasan kewenangan mahkamah syariah. Kenapa? Pada saat itu yang pertama, pada awal sebelum berlakunya syariat Islam, mahkamah syariah itu bernama peradilan agama. Kemudian ketika berlakunya syariat Islam, maka nama peradilan agama itu dirubah menjadi mahkamah syariah, yang walaupun dalam sejarahnya itu sebelum peradilan agama itu mahkamah syariah, maka namanya mahkamah syariah. Sehingga orang-orang di kampung pada zaman dahulu disebut mau kemana? Mau ke mahkamah. Mahkamah itu artinya mahkamah syariah. Kemudian merubah menjadi peradilan agama. Akhirnya ketika berlaku syariat Islam di Aceh, maka namanya dirubah, kembalikan lagi menjadi mahkamah syariah. Apa artinya perluasan kewenangan? Yang selama ini sebelum berlakunya syariat Islam, kewenangan syariah Islam, kewenangan peradilan agama hanya berbicara pada tingkatan, pada subbahagian dari fikih yang berbicara pada tingkatan pernikahan, NTCR, nikah, talak, rujuk, kemudian berhubungan dengan harta kewarisan, pengangkatan anak, itu yang dibicarakan, atau itu yang menjadi kewenangan mahkamah syariah pada saat itu. Dengan berlakunya syariat Islam di Aceh, berubah namanya menjadi mahkamah syariah, maka peradilan agama atau mahkamah syariah di Aceh mempunyai kewenangan yang sangat luas. Tidak hanya dalam bidang pernikahan, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang jinayah, atau semua kasus-kasus yang ada sudah diatur di dalam kanun syariat Islam. Jadi ketika lahir kanun, maka itu menjadi kewenangan mahkamah syariah terus. Inilah 5 pilar dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sehingga masyarakat pada saat itu ketika memulai dari masyarakat yang terendah, kemudian lingkungan sudah menjadikan lingkungan yang islami, semua orang sudah terawasi. Kemudian pemberdayaan zakat, maka lahirlah Baitul Mal pada saat itu. Baitul Mal mengelola harta-harta agama yang mungkin sampai sekarang satu lagi yang belum kita terjawab dari pelaksanaan yang bahagian pemberdayaan zakat ini, apakah zakat itu mengurangi pajak atau pajak mengurangi, ini belum kita dengar realisasinya bagaimana. Kemudian adanya wilayatul hizbah. Saya selalu kita katakan dulu kepada anggota-anggota wilayatul hizbah, jangan pernah mundur dari wilayatul hizbah. Kenapa? Karena nama Anda tercatat di dunia sebagai pengawas pelaksanaan syariat Islam. Nama Anda dicatat di dunia. Karena itu tidak ada di dunia sesudah masa Umar bin Khattab pada zaman dahulu. Kemudian perluasan mahkamah syariah, pada saat itu juga penegak-penegak hukum mulai jaksa, hakim, kemudian polisi dan seterusnya dilatih untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan syariat Islam di Aceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.